like, and subscribe. Thank you for following Alifa Jaya Production. Bab 66, Ilusi di Dimensi Antar Alam. Kegelapan dimensi antar alam menyelimuti Arya seperti lautan tinta, suara jeritan raga masih bergema di telinganya. Tangan saudaranya itu lenyap dari genggamannya, larut ke dalam kabut hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Ledakan dari retakan inti energi kegelapan tadi melemparkan Arya, Bayu, dan Xin Yue ke lapisan dimensi yang lebih dalam, tempat di mana waktu dan ruang terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Pedang naga di tangan Arya bergetar lemah, seolah roh Maharaja Kinara, ayahnya, merasakan ancaman yang lebih besar. Liontin giok di dadanya masih memancarkan cahaya hijau redup, tapi setiap denyut terasa seperti tusukan di jiwanya. Arya, bangun! Suara Bayu memecah keheningan, mendesing seperti angin kencang. Arya membuka mata, mendapati dirinya tergeletak di tanah kabut yang licin. Bayu berdiri di atasnya, wajahnya penuh memar, angin pusarannya berputar lemah untuk menahan kabut gelap yang mencoba menyelimuti mereka. Di sampingnya, Xin Yue masih pingsan, racun es hitam di lengannya kini menyebar hingga ke leher, membuat kulitnya tampak seperti porselen retak. Kita masih di dimensi antar alam, kata Bayu, suaranya tegang. Tapi ini berbeda. Energi di sini lebih liar. Aku merasakan sesuatu mendekat. Arya bangkit, rasa sakit di tubuhnya seperti ribuan jarum. Lapisan keempatnya menyala, mata ungunya memindai kegelapan. Aliran energi merah dari kristal masih terlihat, tapi kini bercampur dengan pola aneh, seperti jaringan saraf yang hidup, menghubungkan dimensi ini ke inti energi kegelapan di dunia nyata. Raga, bisiknya, hati terasa teriris. Dia mengorbankan dirinya untuk membuka celah ini. Aku harus temukan dia dan hancurkan kristal itu. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka membentuk wajah raksasa, bukan roh pendekar biasa, tapi bayangan pangeran kelam sendiri, mata merahnya menyala seperti bara. Kau pikir kau bisa lolos, pewaris? Suara pangeran bergema, mengguncang dimensi antar alam hingga tanah kabut bergetar. Kau hanya mempercepat kebangkitan Anantakala. Saudaramu sudah menjadi bagian dari dimensi ini, jiwanya milikku sekarang. Arya menggenggam pedang naga, kemarahan membakar dadanya. Jangan berani sentuh raga, teriaknya, tapi suaranya ditelan kabut. Bayangan pangeran lenyap, digantikan oleh ilusi yang lebih mengerikan. Raga muncul di depan mereka, tubuhnya setengah larut, mata coklatnya kosong. Arya, kenapa kau tinggalkan aku? Bisik ilusi raga, kapaknya berubah menjadi rantai hitam yang melesat ke arah Arya. Arya menghindar, pedang naganya memotong rantai ilusi, tapi setiap serangan terasa seperti memukul udara. Lapisan keempat menunjukkan bahwa ilusi ini bukan sekadar tipuan mata, melainkan serangan psikis yang menyerang jiwa. Ini bukan raga, teriak Arya, mencoba fokus, tapi wajah raga yang penuh penderitaan membuat tangannya gemetar. Bayu melompat ke depan, teknik angin pusaran langitnya menciptakan tornado kecil yang menghisap ilusi, tapi kabut membentuk lebih banyak wajah, Sari, Tuan Sen, bahkan Maharaja Kinara, semua menuduh Arya gagal. Bayu menahan ilusi Sari dengan anginnya, tapi wajahnya pucat. Arya, ini jebakan psikis. Mereka ingin kau hancur dari dalam. Ia melindungi Xin Yue, tapi racun di tubuhnya membuat gerakannya lambat. Aku tak bisa tahan lama, kita harus temukan pusat dimensi ini. Arya menggenggam liontin giok, cahaya hijaunya membentuk perisai tipis yang menahan serangan psikis. Suara Dewi Kinara bergema,
anakku, dimensi antar alam ini adalah cermin jiwa. Hadapi ketakutanmu, atau kau akan tersesat selamanya. Visi muncul, Sari terikat di sel gelap, darah menetes dari dahinya. Arya, kau janji akan menyelamatkanku. Arya menjerit, hampir menyerang ilusi itu, tapi ia menahan diri. Ini bukan nyata, gumamnya, mencoba fokus pada aliran energi merah yang menuju pusat dimensi. Kabut membentuk labirin tak kasat mata, dinding-dindingnya terbuat dari bayangan yang bergerak. Setiap langkah Arya dan Bayu terasa seperti melawan arus lautan, dengan ilusi baru muncul di setiap belokan, desa Arya yang terbakar, wajah sahabat yang mati, bahkan bayangan dirinya sendiri sebagai pangeran kelam. Kau tak beda denganku, bisik bayangan itu, membuat Arya tersentak. Ia mengayunkan pedang naga, esensi naga keempat menciptakan gelombang cahaya ungu yang menghancurkan bayangan, tapi energinya terkuras cepat. Bayu, membawa Xin Yue di pundaknya, menggunakan teknik angin untuk mendeteksi jalan. Ada pusat energi di depan, kristal virtual itu masih ada, katanya, tapi suaranya melemah. Racun es hitam di Xin Yue mulai memengaruhi Bayu melalui kontak, membuat anginnya goyah. Arya, aku tak yakin bisa terus bawa dia. Arya merasakan keputusasaan merayap, tapi ia ingat kata-kata Raga, sampai akhir, saudaraku. Ia menyalurkan energi liontin untuk menstabilkan Bayu, tapi ini membuat cahaya liontin semakin redup. Kita harus cepat, katanya, memimpin jalan melalui labirin. Tapi di setiap belokan, ilusi baru menyerang. Kali ini, suara ribuan penduduk desa yang mati, menuduh Arya, kau gagal lindungi kami. Di pusat labirin, mereka menemukan kristal virtual, bayangan inti energi kegelapan yang retak tapi masih berdenyut. Di sekitarnya, roh penjaga muncul kembali, kali ini berbentuk naga kecil yang terbuat dari kabut hitam, masing-masing memegang senjata bayangan. Tapi yang lebih mengerikan adalah ilusi Raga yang kembali, kali ini dengan wujud setengah naga, mata merahnya menyala seperti jenderal bayangan. Arya, kau pilih kristal daripada aku, bisiknya, rantai bayangannya melesat. Arya menghindar, tapi ilusi itu menyerang jiwanya, membuatnya melihat kenangan masa kecil bersama Raga, tertawa di desa bambu hijau, berlatih bersama di perguruan puncak awan. Kau bukan Raga, teriak Arya. Pedang naganya menyala dengan esensi naga keempat. Ia menyerang, tapi setiap pukulan terasa seperti melukai Raga sungguhan. Bayu, dengan sisa kekuatan, menciptakan tornado hitam untuk menahan naga-naga kecil, tapi ia jatuh berlutut, racun dari Xin Yue melemahkannya. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar. Arya, jangan menyerah, itu suara Raga, bukan ilusi, tapi suara asli dari kegelapan. Sosoknya muncul, tubuhnya setengah larut, tapi kapaknya masih menyala dengan energi tinju gunung bergetar. Aku belum selesai, teriaknya, menghantam kristal virtual dengan pukulan penuh. Retakan membesar, tapi tubuh Raga mulai hancur, kabut hitam menyelimuti dirinya. Raga, tidak, jerit Arya, melompat untuk menahannya. Tapi kristal meledak dalam cahaya merah hijau, dimensi antar alam berguncang hebat. Suara pangeran kelam bergema, kau pikir kau menang, pewaris? Ini baru awal, ledakan itu melempar Arya, Bayu, dan Xin Yue ke kegelapan yang lebih dalam, tubuh Raga lenyap sepenuhnya. Di tengah keos, Liontin Giok memancarkan visi terakhir. Sari, menangis di sel gelap, dan bayangan Anantakala yang bangkit. Apa yang menunggu di dimensi berikutnya?